Tadinya saya mau begini, mana teriakan untuk saya? Terus saya pikir saya kan artis terkenal, saya gak butuh begini untuk ditepokin. Nah, ada tukang sayur tuh barusan. Tapi ya, sebenarnya Indonesia itu sebenarnya menarik sekali. Hanya saja kekurangannya banyak. Satu, orang Indonesia menurut saya kurang menghargai orang yang pinter ngomong. Kayak tadi stand up comedian tuh pada pinter ngomong semua tuh. Semua yang pinter ngomong. Tapi negara ini tidak mengakui kecerdasan berbicara. Padahal penting. Saya yakin yang membuat Indonesia merdeka adalah gara-gara orang yang pinter ngomong. Kita ambil contoh. Ada yang bisa jawab nggak? Indonesia lawan penjajah pakai senjata apa? Bambu runcing kan? Itu yang kita tahu, tapi kan gak mungkin dong. Bener gak? Mungkin gak Indonesia lawan penjajah pakai bambu runcing? Gak mungkin lah. Hajar Belanda gitu, bambu runcing Belandanya udah jauh, tartis mati gitu. Boro-boro nyampe untuk bisa nusuk, selemparan juga kagak ditembak. Kan gak mungkin kan? Tapi pertanyaannya kemudian, kok kita taunya Indonesia melawan penjajah dengan bambu runcing? Jawabannya adalah karena Bung Karno mengucapkan itu berkali-kali dalam pidatonya. Saya tanya lagi, tanggal 17 Agustus yang merdeka siapa? Ya, cuman sedikit kayaknya yang bisa jawab ya. Yang lain orang Suriname atau orang Singapura gimana nih? Ah, serius. 17 Agustus yang merdeka siapa? Salah. Yang merdeka Jakarta. Tahu nggak kenapa? Karena Bung Karno tanggal 17 Agustus itu memproklamirkan di Pegangsaan Timur, betul? Indonesia kan belum tahu kalau kita merdeka. Boro-boro Indonesia, Jakarta aja nggak semua ada yang tahu. Kan pada zaman dulu kan gak ada siaran langsung. Gak ada Kompas TV gitu. Pemirsa saat ini sebentar lagi kita akan melihat proses proklamasi yang terjadi di Pegangsaan Timur. Silakan Saudara Panji, terus di sana ada. Ya halo. halo. Ya. Halo ya, saat ini saya sedang berada di depan rumah Pegangsaan Timur di mana sebentar lagi Bung Karno akan melakukan proklamasi. Kita saksikan berikut ini, mari kita saksikan sama-sama. Kan gak kayak gitu. Gak ada itu. Jadi yang tahu Indonesia merdeka hanya orang yang ada di situ. Tapi karena Bung Karno tahu, berita ini mesti disebarkan. Karena Bung Karno tahu Indonesia mesti tahu bahwa kita udah merdeka. Setiap malam Bung Karno itu pidato di RRI. Setiap malam sejak proklamasi Bung Karno itu membacakan teks proklamasi lalu pidato orasi membakar massa. Bung Karno bilang, ini gue di Jakarta nih tapi gue pengen orang-orang yang mendengarkan gue di setiap daerah merasa gue lagi ngomong sama dia, merasa personal, merasa dekat sehingga gue bisa membuat mereka terbakar untuk melakukan sesuatu. Sehingga Bung Karno mikir strategis, dia tahu di setiap daerah di Indonesia pasti ada pohon bambu. Setiap daerah di Indonesia. Maka ketika Bung Karno bilang, potong bambu depan rumahmu, bikin jadi bambu runcing dan hajar, usir penjajah dari tanahmu. Itu orang di seluruh dunia, di seluruh Indonesia merasa dia lagi diajak ngomong karena depan rumah dia ada pohon bambu. Jadi lagi dengar gitu, potong bambu depan rumahmu. Kok dia tahu ada pohon bambu? Bung Karno lagi ngomong sama gue. Semua seluruh Indonesia, yang di Ambon, Bung Karno bicara sama beta. Yang di Medan, Bung Karno bicara padaku. Yang di Sulawesi, gue gak tahu orang Sulawesi ngomong kayak gini. Tapi gitu lah pokoknya ya. Pokoknya gitu lah pokoknya. Gue kurang paham. Tapi itu yang terjadi dan akhirnya orang merasa terpanggil ketika bicara angkat bambu runcing. Wah ya ampun dia ngomong sama gue gitu. Dan itu yang membuat mereka terbakar dan akhirnya kita bisa merdeka. Dan Indonesia sekarang adalah negara yang sangat menyenangkan. Cuman orang menganggap remeh menyenangkannya. Gue tahu pasti banyak orang lagi pada nyimpen duit. Sehingga mereka memikirkan, gue ngeluarin duit gue untuk apa ya? 400.000 untuk nonton Panji pantas gak ya? Apa enggak? Apa gue simpan segala macam? Karena setiap orang pasti punya mimpi. Gue cukup yakin hampir semua orang mimpinya pasti pengen keluar negeri. Betul? Ada yang gak pengen keluar negeri? Gini deh, kalau gue kasih kesempatan keluar negeri gratis mau gak? Mau kan? Kayak gue pernah kesana ke Shanghai. Karena sebuah pekerjaan, ya gue dibayar untuk pergi ke Shanghai. Itu adalah bagian dari pekerjaan gue sebagai artis. Biasa aja. Bukan congkak, bukan sombong, just better, asik. Apa sih? Ahai. Lu katanya bola. Ahai. Kampungan banget. Gue paling sebel deh sama penonton stand up yang suka teriak-teriak sendiri tuh gue sebel tuh. Pasti nih kalau nonton stand up itu kan nonton bioskop, udah nikmatin aja. Kalau lu teriak ke arah layar kan gak disaut balik sama layarnya kan.
Nonton stand up juga kayak gitu. Gue yakin nih si kampret itu kalau nonton bioskop, awas, hei, penjahat itu, goblok. Gue bilangin juga jahat, gue bilang itu jahat kan, jahat itu. Itu pasti dia tuh pasti orang yang di bioskop, yang kalau kita nonton bioskop ada yang ngomong, gue gak ngerti jadi yang jahat yang mana sih, gimana sih. Tapi gak apa-apa, orang akan mengingat lo, bajunya kuning, ada lambang Adidas hijau, hindari bisa jadi copet. Oke, jadi ke Cina. Di Cina, kan gini, gue pernah pergi ke Shanghai, dan sebelum berangkat gue dibilangin, Panji, mendingan lu belajar bahasa Mandarin. Gue bilang, gak perlu, gue bisa bahasa Inggris. Enggak men, di Cina orang pada gak bisa bahasa Inggris. Terus kan gue gak percaya ya, jadi gue terpaksa, yaudahlah gue belajar aja. Masalahnya, IQ gue itu terjerembab. Terjerembab itu di bawah jongkok dan tiarap. Ada terjerembab. Di bawahnya lagi ada terkubur IQ-nya. Gue terjerembab, jadi gue cuma bisa hafal 2 bahasa Mandarin. Wo yao ce chao fan. Saya mau makan nasi goreng, dan woyao xiao pian, saya mau pipis. Jadi setidaknya di Cina gue tahu makan di mana, toilet di mana, tidur mah gogoleran aja di lantai ya kan. Gue berangkat ke Shanghai, di hotel orang nggak bisa bahasa Inggris. Sampai kamar, gue telepon ke resepsionis karena pengen minjem gunting. Koper gue kayak dibungkus pakai tali plastik gitu, biar nggak dibongkar orang. Terus gue telepon ke resepsionis, excuse me, can I borrow a pair of scissors? Terus dia balas, hah? Can I borrow a pair of scissors? Hah? You know something to cut paper with? Hah? Oke. Terus gue lihat, laptop kan gue buka ada sinyal wifi. Terus gue tanya, gue takutnya mesti bayar kan. Ntar tiba-tiba bayar mahal duluan kan. Excuse me, I see there's an internet signal in my room. How much do I have to pay for it? Fee. Okay, how much is the fee? Fee. How much is the fee? It's free. Oh free maksudnya. Kamera cadel. Salah gue kan gue gak tahu ya. Ngomongnya free sih, free. Oh bener free gitu loh, free gitu setidaknya. Terus itu gue online nih, sampai jam 3:30 pagi. Gue tidur, bangun jam 10 kurang seperempat. 10 kurang seperempat itu berarti 15 menit lagi breakfast hotel habis kan. Karena gue panik, gue turun ke bawah di restoran tinggal bacon sama sosis. Nah gue kan muslim ya, gue takut itu babi. Jadi gue tanya sama orangnya, excuse me, is this pork? Dia bilang, hah? Ini orang semalam nih. Begini muka lo. Is this pork? Hah? You know? Hah? Setan. Gue ingat gue bisa bahasa Mandarin kan, wo yao ce chao fan. Saya mau makan nasi goreng, gue bilang aja wo yao ce chao fan. Terus dia diem. Takutnya salah dengar, wo yao ce chao fan. Terus dia diem, terus gue baru ingat. Bahasa Mandarin itu beda nada, beda arti loh. Untuk satu kata yang sama. Jadi kalau misalnya kita ngomong ta, sama ta, itu beda artinya, serius gue. Tapi kan gue gak tahu nadanya gimana ya. Jadi gue lempar aja sembarangan. Woyao cecauhan. Dia diem. Gue lagi woyao cecauhan. Masih diem si kampret. Sampai nyanyi gue. Woyao cecauhan. Woyao cecauhan. Masih diem. Diem. Akhirnya gue ambil itu sosis, gue bilang ya Allah. Setidaknya hamba udah berusaha. Gue makan itu sosis, dia ngomong, you like pork ya? Kampret. Terima kasih semuanya, selamat malam, thank you. Tonight's headliner, ladies and gentlemen, Panji Pragiwaksono. Oke, dan langsung kita panggilkan komika-komika yang sudah menghibur kita malam hari ini di The Tour Jakarta. Let's make love. Iya, dan... Oke, akhirnya berakhir pula perjalanan The Tour. Iya, dan pemirsa dan juga penonton di Teater Tanah Air Kota Mini Indonesia Indah berakhir pula perjalanan The Tour pada malam hari ini. Yang kita suka dari stand up comedy Indonesia bisa bikin kita sehat dan fun. Kenapa? Pasti tadi otot perutnya terlatih untuk ketawa ya. Betul.